Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di program kami di PMI Ketawa ke TV. Oke, asik kayaknya PMI Ketawa ke TV ini ya. Jadi PMI Ketawa ke TV ini kita ingin membahas atau mengulik karakter anak-anak PMI. Di mana kebiasaan anak-anak PMI yang sudah tidak menjadi rahasia umum bahwasanya anak PMI itu rajin diskusi, kemudian bangunnya on time, kemudian kuliahnya bagus, nilai akademisnya bagus. Nah, nggak ada tapi bohongnya. Nggak ada. Oh, iya. Nah, jadi kita bahas masalah di situ dan kita bahas masalah orang yang sering tertawa di PMI, yang sering menertawakan sahabatnya sendiri, tapi tidak bisa memberikan solusi atau kontribusi. Nah, tapi anak PMI di tempat kita nggak ada mungkin seperti itu ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, mengenai pembahasan nih PMI Ketawa TV. Jadi kita bahas ada yang pertama, ini humoris dan tersistematis. Nah, humoris itu kan identik dengan kata-kata yang lucu, tapi sesuai dengan apa yang dilucukan. Nah, itu bagaimana kira-kira menurut sahabat Priyono? Jadi ketika kita berbicara humoris yang sistematis ya. Iya. Jadi perlu kita pikirkan terlebih dahulu nanti dampaknya seperti apa. Oke. Bagi khususnya di kawan-kawan PMI kan sering ngelucon atau bercandai teman gitu. Iya. Sampai kita tidak memikirkan nanti bagaimana sih dia nantinya gitu. Iya, apakah dia tersinggung atau tidak? Kemudian Jadi kawan-kawan seharusnya ketika bercandaan itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Bukan berarti kita itu bercandanya boleh cepat-cepat, tapi bagaimana melihat karakter si kawannya tadi. iya yang dibercandai tadi. Apakah mereka itu gampang ngambekan atau gampang perajuan, kan banyak yang mudah ngilang gitu kan. tidak ngilang sih. Iya, ya seharusnya mereka harus berpikir gitu kan, kenapa harus bercandain dan segala macam. Iya betul, karena pada hakikatnya tuh kadang tuh kita bercanda tapi membuat hati orang terluka. Iya. Jangan sampai itu dilakukan kepada kopri. Senang dia. Wah, ini loh ya. Iya. Jangan sampai kita itu senang terhadap penderitaan orang lain. Nah, oke. Kemudian, nah biasanya humoris tersistematis nih. Misalkan ada anak-anak PMI ini yang mau berangkat PKD. Ini kita contohkan PKD. Dia mau PKD tapi dihadang oleh seniornya. Itu bagaimana menurut? Oh, kalau itu bukan berarti saya menyalahkan ya untuk senior segala macam, tapi lebih bagaimana kita bersikap mencontohkan gitu kan. Oke. Ketika dicontohkan yang seperti apa itu? jadi seperti ini sahabat, kawan-kawan ya. Nanti ketika ada salah satu kawan-kawan kalian atau mau menghadapi maba atau PKD ya, kawan-kawan yang itu sudah memiliki kemampuan atau sudah memiliki pemikiran yang sudah bagus, nanti kan sebagai senior jangan dipatahkan semangat adik-adiknya, jangan. Jadi ide, gagasan dan semangat adik-adik itu tidak usah kita patahkan. Iya, benar sekali. Karena apa? Kita kan harusnya bagaimana nanti kan ada tim uji layak atau tidaknya mereka berangkat. Nah, nanti kita jelaskan apa saja mereka yang tidak bisa, kendala. Karena hal yang seperti ini berdampaknya besar ya bagi kawan-kawan yang nantinya ikut PKD, segala macam. Karena itu masalahnya batiniah. Iya, betul. Dan lebih bermuhasabah diri lah. Maksudnya di sini kadang tuh kita harus bermuhasabah diri, apakah kita sudah pantas atau belum mengikuti jenjang kaderisasi selanjutnya. Karena kebanyakan di lapangan nih sahabat Priyono, kader-kadernya memang semangat, tapi ditanya 4 pilar PMI saja kadang tidak tahu. Ditanya lagu PMI, menyanyikan lagu Mars PMI saja tidak tahu. Nah, itu poin penting bagi kawan-kawan ya, khususnya adik-adik, rekan-rekan, sahabat. Jadi ketika kita itu sudah bergabung di dalam PMI, kita harus mencari tahu terlebih dahulu, membanyak referensi, dan memang menjadi tugas kewajiban kita untuk belajar apa sih PMI ini, bagaimana 4 pilar PMI yang di dalam termasuk di dalamnya apa saja, ada wajah, ada NDP, ada PMI, dan sebagainya. Jadi perlu dipelajari dan dipikirkan secara matang untuk menyikapi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang contohnya dalam menghadapi penaikan jenjang kaderisasi.
Nah, mungkin itu perihal tentang humoris dan saya kira sudah clear lah kan. Iya betul. Ya sedikit banyaknya mungkin kawan-kawan bisa mendefinisikan sendiri lagi. Iya, tapi tidak tahu clear juga. Karena banyak lagi kan. Unek-unek nih. Nah, kemudian ini mengenai transformasi kaderisasi. Oke, sedikit saya berikan istilahnya tuh sebentar lagi kita ini COVID ini kan yang pertama physical distancing. Kita dilarang berkumpul di keramaian dan mengadakan suatu kegiatan yang melingkupi banyak orang. Nah, nanti kan ada mapaba nih. Nah, bagaimanakah mapaba nih? Apakah mapaba sistem online atau gimana? Itu bagaimana menurut pandangan sahabat Priyono? Jadi seperti ini, mungkin saya memiliki pandangan dan juga mungkin sedikit inisiatif lah ya kan di dalamnya. Karena kita ini PMI tidak boleh kehabisan akal atau segala macam. Dan berkaitan dengan peraturan PSBB dan keputusan PBBMI bahwasanya kegiatan-kegiatan yang meliputi mengundang yang banyak segala macam itu dihentikan terlebih dahulu. Termasuk juga untuk mengikuti jenjang mapaba ya kan, benar kita akan menghadapi. Nah, bagi kawan-kawan PMI yang kebingungan atau keresahan bagaimana sih inisiatif atau yang mekanisme mapaba nanti lah. Mekanisme mapaba. Jadi yang harus kita lakukan khususnya kawan-kawan kepanitiaan ya. Iya, betul. Jadi kita yang sudah di atas atau kawan-kawan rayon segala macam mulai membuat teamwork bagaimana kita sudah memiliki BPH ya kan. Iya betul. Dan saya juga yakin kawan-kawan sudah memiliki gadgetnya masing-masing dan anak PMI pandai menggunakan gadget. pandai. Jangan sibuk, anak PMI ini kan sibuk HP miring gitu kan. Berangkat e-sport itu enggak juga. Iya, itu tidak futuristik ya kan. Tidak terlalu ya pandangannya tidak terlalu ke depan, monoton dan Jadi gunakanlah media sosial dengan baik. Iya betul. Oke. Nah, kemudian bagaimana proses nanti? Apa ketika pemateri atau nanti kan ada pembayatan tuh. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Jadi terkait dengan kegiatan yang sudah disusun, perencanaan segala macam, seperti biasa lah ya. Nanti Apalagi nanti kan kegiatan pengumpulan panitia itu tidak seperti biasa ditentukan seperti itu. Nah, kita menggunakan media sosial dan dibuat teamwork bagaimana kegiatan itu harus memiliki sesuai dengan tupoksi. Nah, kalau perihal mengenai tentang materi dan sebagainya macamnya, itu kawan-kawan itu harus sudah menyiapkan bagaimana pemateri itu mungkin di media, mungkin kalaupun masih ada grafis itu bisa mungkin kita via online gitu kan, via Zoom, WhatsApp, nggak bisa WhatsApp ya, kurang efektif ya kan. Tapi kalau kita menggunakan via Zoom bertatap muka segala macam mungkin bisa lebih enakan dan bertanya jawab sudah bagus. Tapi kalau via Zoom bisa aktif juga sih, dalam artian gini, kalau saya sedikit dalam grup itu cuma 10 orang dan satu pemateri, satu moderator dan pemateri itu memberikan VN gitu. Nah, jadi memang tapi poin yang paling penting itu pendanaan. Jadi rekrutmen anak PMI itu harus berbasis data dengan jelas. Karena kita menghadapi situasi ini kita harus memiliki data-data yang sangat terperinci, yang sangat jelas, bagaimana di dalamnya itu dari mana asalnya, hobinya apa, passionnya, dan timnya ini tadi dia bisa memfokuskan atau sudah mengetahui bagaimana nanti kawan-kawan tersebut bisa mengikuti kaderisasi. Tapi ada yang paling penting yang ditanyakan, yaitu bayat tadi ya. Bayat tadi bagaimana? Kalau menurut saya, kalau namanya bayar itu prosesnya yang sangat sakral. Ya, tentunya sakral, bukan hal yang sepele. Bukan hal sepele, karena di dalam sana akan terucap sumpah kawan-kawan yang akan menjadi anggota PMI. Dan di sana ada kegiatan sakral, mencium bendera, perikraran segala macam. Dan itu tidak bisa menggunakan media sosial ya. Mungkin materi bisa kita gunakan media sosial, tapi kita atur agendanya mungkin setelah atau dari sana, setelah keadaan sudah mulai bagus, nah, kita lakukan proses pembayatan tadi. Oke, jadi terima kasih. Mungkin proses pembayatan ini lebih ke dinantikan saja dulu, tapi pemateri dulu. Mungkin itu sedikit dari transformasi kaderisasi ya. Dan juga perihal kopri mungkin nanti untuk pembahasan ke depan, karena bahas koprinya udah kita harus sesuai pengalaman. Iya, lebih
Kopri lah nanti kan di sini duduk kan. Kalau kami bahas Kopri nanti susah gitu, nggak bisa speechless. Iya. Mungkin kita terlalu serius juga ya kan? Memang harus serius. Kayaknya enggak lah ya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari ulasan kami. Mungkin untuk selanjutnya kita pembahasan selanjutnya kita break dulu. Oke. Mungkin terima kasih untuk kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang sudah nonton, dan jangan lupa di subscribe ya. Hukumnya wajib apa sunnah ini? Ini wajib. Wajib ya? Ya karena bentuk support dan segala macam pun dari warga pergerakan PMI sangat dibutuhkan. Betul. Untuk kita terus semakin aktif dalam bermedia sosial. Iya, saling bahu-bahu ketika ada konten-konten seperti ini kan, walaupun tidak terlalu penting sih. Penting nggak ya? Tergantung yang dengerin. Nah, mungkin Pak penyampaian di ini pesan kawan-kawan terus semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Iya, betul. Aktif, menjaga stamina dan segala macamnya. Dan tetap physical distancing. Physical distancing. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam pergerakan. Revolusi.